Ya, Bunda pernah dibohongi suami. Gimana reaksi Bunda saat tahu dibohongi suami? Ternyata Bun, suami itu mengharapkan respon-respon tertentu dari istri ketika dia berbohong. Dan ketika Bunda bisa merespon suami sesuai harapannya, nanti akan ada waktunya suami akan lebih jujur dan terbuka sama Bunda. Oke, selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, ketika suami itu berbohong, sebenarnya dia itu mengharapkan Bunda untuk meresponnya dengan cara tertentu. Suami itu kadang tahu kok Bun, kalau istrinya itu sudah mencium kebohongannya. Tapi meskipun dia tahu bahwa istrinya sudah mencium kebohongannya, dia tidak suka didesak-desak, dicecar dengan penuh emosional. Apalagi kalau Bunda terus-terusan memaksa suami untuk mengaku. Nah, sebenarnya apa saja sih yang diharapkan suami ketika sedang berbohong pada istrinya? Dan bagaimana cara membuatnya itu terbuka tanpa terpaksa? Nah, itulah Bun yang akan saya bahas di video ini. Ya, yang diharapkan suami ketika sedang berbohong pada istri itu adalah istrinya tetap percaya dan mengiyakan meski suami jelas banget nih kebohongannya. Nah, dia nggak menerima respon, kamu bohong ya? Ayo ngaku, jangan bohong ya kamu, dan sebagainya. Nah, suami di sini tuh nggak suka dengan respon-respon seperti itu Bun. Apalagi ketika istri itu ikut cawe-cawe atau kepo terlalu dalam soal apa yang dia itu sembunyikan. Lalu, yang diinginkan suami ketika sedang membohongi istrinya adalah dia tetap dipercaya sama istri. Ya, apapun ucapan-ucapan bohongnya, dia ingin istrinya itu nggak protes. Kenapa? Ya karena dia ingin agar harga dirinya itu tetap terlindungi. Dan kebanyakan suami itu ya punya prinsip lebih baik nyari aman daripada terlalu transparan. Dan salah satu cari amannya yaitu dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, alias ya berbohong. Nah, mungkin Bunda berpikir, kok enak banget ya, udah bohong, minta ditutupi kebohongannya. Kok enak banget sih, jelas-jelas kan nggak jujur, kok masih minta dipercaya? Oke, mungkin Bunda berpikir seperti itu ya Bun. Baik, saya paham sekali posisi Bunda. Tapi Bun, terkadang untuk menaklukkan suami, kita sebagai istri itu perlu mundur selangkah ke belakang dulu untuk bisa maju 5 langkah ke depan. Karena itu, kalau Bunda ingin suami mengaku, maka solusinya adalah berpura-pura percaya pada suami ketika suami berbohong. Iyakan dulu aja Bun apa maunya suami. Ikuti dulu alur permainannya dan jangan pernah mendesak suami untuk mengaku. Apalagi Bunda mendesak dengan penuh emosi seperti tadi. Jadi saran saya, hindari dulu cara-cara seperti itu. Yang bisa Bunda lakukan di kondisi seperti ini adalah jangan terpancing emosi. Tetap kalem ya, tetap santai, tetap relax, dan tetap biasa aja, nggak usah terpancing Bun. Dan yang kedua, cek apakah kebohongan suami ini konteksnya di urusan yang sangat serius dan penting. Misalnya nih, soal keuangan atau soal hubungan suami dengan wanita lain di luar rumah. Ketika Bunda sudah memastikan bahwa urusannya ini sangat serius dan mendesak, maka silahkan Bunda boleh cross check ke suami. Dan caranya, Bunda cari momen dan situasi yang tepat. Jangan langsung dicecar ya, tepat ketika suami sedang berbohong. Jadi cari situasi yang intim dulu Bun, dimana Bunda dan suami bisa ngobrol berdua. Misalnya di kamar berdua, atau ketika Bunda lagi santai sama suami di kebun belakang rumah misalnya. Nah, di sini Bunda bisa tanya ke suami baik-baik dan Bunda perhatikan reaksi suami Bunda. Bunda pasti bisa ya menebak dan merasakan apakah suami Bunda ini nyaman untuk ngomong atau enggak. Ketika suami nggak nyaman, maka tidak usah dipaksa untuk langsung terbuka ya. Jadi biar dia itu nyaman dulu. Nah, Bunda juga boleh nih tambahi dengan mengatakan, aku nggak apa-apa kok kalau kamu mau cerita lebih banyak. Aku juga gak keberatan untuk dengerin kamu. Ketika suami mulai cerita, pastikan Bunda mendengarkannya sampai dia menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Jadi Bunda jangan dipotong, jangan disanggah, dan jangan dibantah.
Oke, satu lagi nih Bun, jangan sampai terpancing emosi. Jadi apapun kejujuran yang disampaikan oleh suami, ya Bunda jangan terpancing emosi. Oke, kita ambil contoh saja Bun. Misalnya nih, ternyata di sini suami Bunda mengaku punya hubungan dengan wanita lain. Nah ini kan sesuatu yang menyakitkan banget ya Bun. Nah ingat, sesakit apapun kenyataannya, tetap kendalikan diri Bunda, ya, kendalikan reaksi Bunda. Bunda bisa bilang ke suami, ya, dan ini pernah dilakukan oleh klien saya. Terus terang, hatiku sakit sekali dengar kenyataan ini, Mas. Tapi, ya, terima kasih. Setidaknya kamu sudah ngomong jujur. Dengan Bunda bilang seperti itu, Bunda sudah dapat dua hal, Bun. Jadi yang pertama, Bunda sudah mengakui perasaan Bunda. Dan yang kedua, Bunda memberikan apresiasi atas kejujuran suami Bunda. Ya, ini memang gak mudah, Bun. Seperti yang dilakukan klien saya tadi. Ya, terus terang, Bun. Beliau ini agak kesulitan untuk menata batinnya untuk bisa menyikapi kebohongan suaminya. Artinya, ya beliau benar-benar butuh suplai energi spiritual yang kuat dalam diri beliau. Jadi oleh karena itu Bun, saya berikan beliau wasilah cincin Anira sebagai sarana buka aura untuk memberikan energi spiritual yang beliau butuhkan. Ya supaya nggak baperan, supaya nggak emosian dan selalu tertuntun dalam berkomunikasi dengan suaminya. Setelah beliau melakukan tips saya ini, efeknya di luar dugaan Bun. Beliau tadinya mengira bahwa suaminya akan tetap egois nih, marah-marah dan kasar seperti yang sudah-sudah. Tapi qadarullah, mungkin berkah dari energi aura beliau yang positif ya. Waktu itu suaminya ya hanya diam. Dan setelah itu ada perubahan sikap yang positif dari suaminya, di mana suaminya di sini mulai nyaman untuk terbuka, transparan, bahkan kalau ada apa-apa nih Bun, beliau selalu bilang ke istri. Dan kabar baiknya, suaminya ini nggak hanya terbuka soal hati dan pikirannya, tapi juga terbuka dompetnya untuk istri. Itu tadi Bun, beberapa hal yang diharapkan suami ketika bohong sama istri dan juga cara menyikapinya. Silahkan Bunda bisa ambil poinnya ya dan praktekkan sesuai kondisi rumah tangga Bunda, dan semoga bermanfaat. Baik, jika Bunda butuh dibimbing secara profesional, langsung saja Bunda bisa hubungi Mbak Dinda ya melalui nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.